kayak sabun. Nah ini kita produknya upcycle, kita menggunakan limbah dari minyak jelantah. Enggak ah, saya nggak mau. Cevi hanya bisa tertunduk dan menahan sabar. Minyak goreng yang dikumpulkannya dari sisa limbah rumah tangga ini sejatinya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Cevi mengumpulkan minyak jelantah agar warga pun juga memiliki tambahan penghasilan dari minyak yang sudah tidak terpakai itu. Gua mah nggak pernah nyimpen gituan. Gua tuh kalau ada minyak jelantah langsung aja gua buang. 1 liter dihargai sebesar Rp4.000 atau ditukar dengan produk olahan dari minyak jelantah. Ya Allah, dikuatin, jangan sampai putus asa, jangan patah semangat, karena berjuang itu kan gak sehari 2 hari, pasti perjuangan kita panjang. Jadi setiap ketemu orang, saya yakin pasti ada yang juga berpikir positif. Namun semua upayanya tak semudah seperti yang ia bayangkan. Lagi-lagi ia mendapatkan pertentangan dari masyarakat sekitar. Alasannya karena dianggap sebagai kegiatan yang tidak penting dan membuang waktu saja. Rajin amat sih, kayak ginian aja dikumpulin, kata dia gitu. Kayak nggak ada kerjaan, katanya. Ya nggak apa-apa, kan saya suka, saya bilang gitu. Ya memang jadi sampah gitu, memang jadi kotor. Tapi kan kalau ibu kirim ke rumah saya, rumahnya ibu jadi bersih. Perlakuan tersebut tak membuat Cevi berkecil hati. Dirinya mencoba kembali menempuh pendekatan yang halus untuk memberikan pemahaman kepada warga. Lambat laun, usaha Cevi berhasil dan warga pun menjadi antusias dalam mengumpulkan minyak jelantah. Cevi sengaja menggunakan bahan baku minyak jelantah untuk produk lilinnya. Hal ini karena dirinya peduli dan punya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Dirinya tidak ingin limbah dari minyak jelantah dibuang begitu saja, hingga mencemari lingkungan. Minyak jelantah bisa diolah lebih lanjut menjadi produk yang ramah lingkungan dan bernilai guna. Aku juga kan berpikir, wah tadinya awalnya tuh tinggi banget Mas, wah ini kalau jadi produk keren nih, pasti orang pada seneng ya. Karena kan akhirnya kita bisa mengolah limbah yang dibuang tuh menjadi sesuatu yang lebih bernilai kan. Ternyata awalnya tuh ya berat juga ya, ada yang nggak mau nerima ya. Ya awalnya sedih banget Mas pastinya. Nggak apa ya, kalau dibilang udah deh nggak mau ngolah limbah lagi, nggak laku ya. Tapi kalau nggak ngolah limbah lagi, nggak dilakuin, siapa yang mau ngelakuin gitu loh. Kan nggak semua orang mau melakukan produk-produk olahan limbah. Cevi mulai membuat lilin dengan menyuling minyak jelantah terlebih dahulu. Hasil sulingan tersebut kemudian dicampur dengan bahan nabati yang terbuat dari kelapa sawit. Tuangkan cairan lilin ke dalam cetakan unik yang terbuat dari silikon. Setelah lilin mengeras, keluarkan dari cetakan. Agar membuat lilin semakin cantik, Cevi menggunakan teknik terrarium candle. Caranya dengan merangkai lilin menyerupai replika taman mungil di dalam wadah kaca. Langkah selanjutnya, tuangkan pasir lilin ke dalam wadah kaca dengan gradasi warna yang beragam. Selain dengan teknik terrarium candle, Cevi memperindah lilinnya dengan teknik suminagashi. Teknik ini digunakan untuk memberi motif pot lilin dengan cara melukis di atas air. Dimulai dengan mencelupkan tusuk gigi atau lidi ke dalam cat akrilik. Selanjutnya, mulai melukis di atas air dengan motif warna-warni. Langkah terakhir, mencelupkan pot lilin ke dalam air yang telah dilukis. Butuh kesabaran dan butuh trial error, belajar terus-menerus agar bisa menjadi suatu bentuk. Cevi mengembangkan varian produknya tak hanya lilin, tapi juga tote bag. Keunikan tote bag-nya dibuat dengan teknik eco-panding, yaitu dengan memindahkan warna dari tumbuhan ke media kain dengan cara dipukul atau ditumbuk. Terlebih dahulu rendam daun di air cuka. Letakkan daun di atas kain yang telah dilapisi plastik, kemudian daun dipukul dengan palu hingga motif daun keluar di atas tote bag. Selanjutnya, jemur tote bag sampai kering.
kayak daun sirih, terus daun meyana, daun pepaya, terus ada pepaya Jepang juga, lalu ada daun buah zaitun, jarak, itu juga bisa. Kainnya pastinya katun ya, yang jelas yang bahannya menyerap. Yang katun kalau kita pakai ada tambahan PVC ya, kain yang PVC itu biasanya dia nggak bisa langsung menyerap banget ya. Jadi yang kita butuhin biasanya kain katun. Nggak terampau keras ya, karena kan daun itu lunak ya, jadi kita nggak perlu tenaga yang effort lah untuk menumbuknya ya. Jadi kita standar aja menumbuk sedang, itu sudah bisa mengeluarkan pigmen warnanya. Tak hanya sekedar mengejar keuntungan semata, Cevi juga memberikan perhatian kepada anak disabilitas. Dirinya tergerak hatinya untuk berbagi ilmu dengan mengajarkan anak disabilitas membuat produk kerajinan. Dirinya berharap anak disabilitas bisa mempunyai bekal keterampilan. Cevi merasa semakin mendapat keberkahan dalam hidupnya. Rezekinya semakin lancar dengan berbagi ilmu yang dimilikinya. Saya merasa nggak kekurangan ya ketika saya memberikan sesuatu, malah justru makin nambah. Rezeki saya nambah, ilmu juga makin nambah, alhamdulillah. Ibaratnya membuat saya tuh nggak mau berhenti berbagi untuk ilmu, karena Allah kasih rezeki terus, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah dimanapun berada, hari ini ada kisah menarik dari Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi seorang anak kecil, yang anak kecil itu diperintah oleh ibunya untuk meminta pakaiannya Rasul. Dan ternyata Rasulullah menjawab, nanti siang saja, kamu datang kembali, nanti akan aku berikan bajunya. Maka anak kecil itu pun pulang ke rumahnya, dan Rasul pun juga pulang ke rumahnya. Lalu disampaikanlah ke ibunya, wahai ibu, Rasulullah akan memberikan bajunya, tapi nanti di siang hari. Kemudian ibunya melanjutkan, wahai anakku, mintalah baju Rasulullah sekali lagi, yang sedang beliau gunakan. Maka anak kecil itu pun berangkat lagi ketemu Rasulullah di waktu siang hari. Nah, maka pada saat itu Rasulullah diminta oleh anak itu, ya Rasulullah, ibuku meminta baju yang sedang kau gunakan hari ini. Apakah kau mau memberikan kepadaku? Lalu Rasulullah mengatakan, baik, baju ini aku tanggalkan dan aku berikan kepadamu. Pada saat itu bertepatan dengan waktu sholat zuhur. Maka para sahabat pun kebingungan. Karena apa? Menunggu Rasulullah tidak kunjung datang. Ternyata beliau menyedekahkan baju terbaiknya pada saat itu kepada anak itu. Di sini ada sebuah cerita menarik, yaitu begitu dermawannya Rasulullah SAW, yang beliau tanpa berpikir panjang, beliau berikan baju yang beliau gunakan dan sampai mengulur waktu sholat. Ini pelajaran mahal buat kita bahwa sedekah itu tidak perlu difikirkan. Sebagaimana nasihat Rasulullah yang lain, bahwa ternyata kebaikan yang kita lakukan itu akan berdampak kepada waktu di masa yang akan datang. Entah itu akan datang lagi di 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau di masa yang akan datang lebih lama lagi. Silakan dilihat produknya. Ini ada sabun. Nah, ini kita produknya upcycle. Kita menggunakan limbah dari minyak jelantah. Enggak ah, saya nggak mau. Enggak Bu, beneran Bu, ini wangi kok Bu, dan ini udah aman Bu. Udah aman, udah kita proses. Kendala kembali dihadapi Cevi saat dirinya memasarkan produknya di stand pasar. Bukan karena bentuknya, namun karena bahan dasar pembuatan yang dari minyak jelantah. Pembeli sudah terlanjur berpikiran negatif jika minyak jelantah adalah sesuatu yang kotor dan berbau. Cevi menepis pandangan buruk terhadap produk lilinnya. Ia kemudian berusaha menjelaskan bahwa minyak jelantah telah melalui proses penyulingan sebelum menjadi lilin. Dengan demikian, produk lilin terjamin kebersihannya. Usaha Cevi berhasil dengan baik. Produk yang dijualnya semakin membuat orang antusias membelinya.
produknya unik, bersih, rapi, hasil karyanya rapi-rapi, terus dihasilkan dari produk-produk limbah rumahan. Akhirnya setiap kegiatan selalu kita bikin acara atau event workshopnya. Jadi ada wadahnya, ada tempatnya, bagaimana caranya mengedukasi, menjelaskan ke customer agar mereka tidak tanda kutip aneh. Sahabat Hikmah, bagi Cevi, ia tak selalu memberikan sedekah dalam bentuk materi untuk kaum yang membutuhkan. Sedekah tak harus selalu berbentuk uang. Berbagi ilmu yang dimiliki juga menjadi bagian dari sedekah. Allah akan mencukupkan kebutuhan umatnya dengan sedekah. Sebagaimana tercakup dalam hadis. Sedekah yang paling utama adalah seorang muslim belajar suatu ilmu dan kemudian mengajarkannya kepada saudara muslim lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi dengan saya sedekah ilmu, Allah mudahin sih. Ketika kita butuh, misalkan ya butuh sesuatu untuk teman-teman nih, karena kadang-kadang kan kita modal juga, karena saya nggak punya sponsor. Buat ngajar anak-anak tuh kan semua modal pribadi, nggak ada sponsornya. Ya alhamdulillah tiba-tiba lagi mikir, aduh besok mau apa, besok anak-anak harus belajar ini, besok mau ada pesanan ini berapa banyak gitu ya, modalnya dari mana. Ya tiba-tiba ada orang yang telepon, Bu, saya mau pesen ini dong, dadakan bikinnya misalkan 300 souvenir, bisa nggak? Tapi dadakan nih misalkan 2 minggu. Terus saya udah nggak mikir lagi, iya aja.